warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam yang berbahagia ini, meskipun dalam suasana agak mendung Pak ya. Ini untung nggak hujan ini, biasanya hujan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini Allah beri kita kesempatan di hari yang mulia ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, Hijjul Fuqara wal Masakin. Malam yang sangat mulia, hari yang sangat mulia. Mudah-mudahan kemuliaan itu hadir di tengah kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada pada hari ini insyaallah di bulan-bulan yang mulia, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sehingga populer kita dengar doanya, Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Jadi tidak ada yang salah dari doa ini. Kita minta kepada Allah dapat keberkahan di bulan Rajab, dapat keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan, bulan yang agung yang kita tunggu-tunggu. Amin ya rabbal alamin. Apa yang terjadi di Rajab ini? Rajab tarjib, keagungan. Jadi Rajab ini termasuk bulan yang agung. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran arba'atun hurum, termasuk 4 bulan yang haram. Inda iddatash syuhur indallah isna asyara sahran. Sesungguhnya di sisi Allah itu bulan itu banyaknya 12 bulan dalam setahun. Namun dari 12 tadi arba'atun hurum, ada 4 yang disebut dengan bulan haram. Sepakat ulama, bulan haram itu adalah Zulhijjah, Zulqaidah, Muharram, apa cek lain Pak? Rajab. Jadi Rajab ini unik, dia tak sendiri. Ya, padahal dimulai dari Zulhijjah, Zulqaidah, Muharram. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir lewat, masuk dia ke Rajab. Rajab juga termasuk sebagai bulan haram, yang disebut juga dengan bulan ketenangan. Tidak ada perang di sana kecuali musuh yang menyerang umat Islam terlebih dahulu. Seperti di Gaza itu tidak bisa lagi harus melawan karena dibom setiap hari. Ya, maka di Rajab ini merupakan bulan yang agung bagi kita sebagai umat Islam. Kita dihadapkan nanti kepada 3 bulan berturut-turut yang agung: Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 rangkaian doa tadi. Ya. Maka kita tidak boleh acuh tak acuh ketika Rajab masuk, karena seolah-olah Rajab ini adalah gerbang untuk masuk kepada bulan Ramadan.
Maka populer di tengah-tengah pendai itu, Rajab itu seolah-olah menanam, Sya'ban itu seolah-olah menyiram, Ramadan itu memanen. Ada 3 rangkaian. Jadi pemanasannya dimulai dari Rajab, sehingga Ramadan nanti kita betul-betul sudah siap. Ya, bekal siapkanlah dari sekarang. Jangan sibuk juga di Ramadan, kita nanti sibuk dengan urusan duniawi. Maka Rajab suatu sisi juga disebut dengan bulan Allah. Kenapa? Agung. Kemudian disebut dengan bulan haram. Al-Quran yang mengatakan arba'atun hurum, Rajab termasuk salah satu bulan haram. Terus apa yang terjadi di bulan haram? Seluruhnya dilipat gandakan. Bahkan sebagian mengatakan man shoma, barang siapa yang berpuasa bisyahril haram, di bulan haram, ka'annahu, seolah-olah dia salasuna yauman, puasa selama 30 hari. Ya. Kalau untuk fadhailul amal ini disebutkan bahwa seluruh kebaikan-kebaikan dilipat gandakan di bulan Rajab. Maka beda ibadah di bulan Rajab dengan ibadah di bulan lain, berlipat-lipat. Begitu juga sebaliknya, inilah bulan haram. Begitu juga sebaliknya, dosa pun dilipat gandakan. Jadi ibu-ibu menggosip di bulan Rajab tidak sama dengan di luar bulan Rajab. Kalau begitu Ustaz, stop aja dulu gosip, habis Rajab di besok diulang lagi. Bukan begitu maksudnya. Sama kayak orang di Ramadan puasa kan? Kalau menyebut aib orang lain itu bisa menghilangkan pahala puasa. Ya udah habis maghrib aja. Kan logika manusia seperti itu kadang-kadang. Maka stop. Di Rajab ini kita mulai membenah diri, ya, menuju yang baik-baik. Itu yang pertama, disebut dengan bulan haram. Alasan bulan haram tadi, setiap amal ibadah dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Momentum itu yang kita ambil. Maka oleh karena itu, hikmah kedua yang kita lihat apa lagi? Rajab momentum bulan taubat kita kepada Allah. Bertaubat. Bertaubat itu apa tuh Pak? Biasa kita sebut taubat. Apa taubat itu Pak? Hah? Apa yang maksud taubat? Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah, benar-benar taubat. Apa yang maksud dengan taubat? Kembali. Ya banyak istilah, ada istilah hijrah. Ya, hijrah itu juga bagian dari taubat. Taubat itu kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah berarti konsisten kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berapapun banyak dosa kita, karena Allah Maha Pengampun. Dalam sebuah hadis sahih kan disebut ada seorang pembunuh, Pak. Dia sudah membunuh 99 orang. Berapa banyak yang dibunuhnya, Pak? 99 orang dibunuh. Dia mau bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia datang kepada ahli ibadah. Curhat, apa katanya kepada ahli ibadah? Pak, saya ini dosa banyak. Bukan berzina saja, saya membunuh 99 orang. Apakah Allah akan mengampunkan saya? Apa kata ahli ibadah? Kalau seperti itu dosa kamu mungkin tidak diampun oleh Allah. Langsung dia emosi, dibunuh ahli ibadah tadi. Jadi lengkap yang dia bunuh itu 100 orang. Ini hadis Nabi, sahih kisahnya, bukan kisah yang dibuat-buat. Setelah 100 dia bunuh, muncul penyesalan dosa tadi, ingin bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia cari orang yang alim. Itulah bedanya orang abid dengan orang alim. Apa kata pemuda tadi? Wahai Syekh, saya sudah membunuh 100 orang.
Apakah Allah akan mengampuni saya? Apa kata Syekh tadi? Kalau kamu bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan. Cuman hari ini pergilah kamu ke tempat yang baik-baik, ditunjukkan tempatnya. Kalau sekarang istilahnya pergilah mondok, cari ilmu, bertaubat ke sana, ya kembalilah kepada Allah, menyesallah terhadap dosa. Ditunjukkan oleh Syekh Alim tadi. Maka dia berjalan. Sampai di tengah jalan tiba-tiba jatuh dan dia meninggal. Datang malaikat rahmat. Ini bagian saya. Tidak, kata malaikat, datang malaikat azab. Jadi kalau awak meninggal, coba dua saja yang membawa ruh kita. Kalau tidak malaikat rahmat, malaikat azab. Cuman karena yang mati ini seorang pendosa, datang malaikat azab. Ini bagian saya. Saya akan membawanya. Tidak, kata malaikat rahmat. Ini bagian saya. Maka terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Terus apa keputusannya? Maka diputuskanlah ketika itu diukur tempat dia berangkat tadi, dekat dari tempat dia menuju untuk taubat tadi, atau tempat dia jauh dari orang alim tadi. Setelah diukur, rupanya dia sudah dekat sampai ke kampung untuk dia menuntut ilmu dan bertaubat kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah ampunkan dosanya. Makanya Nabi mengatakan, innallaha yaghfiruz dzunubal 'abdu ma lam yugharghir. Allah itu akan mengampunkan dosa seorang hamba kalau dia bertaubat kepada Allah malam yugharghir, sebelum rohnya keluar dari kerongkongannya. Maknanya apa? Selagi masih ada umur, kalau kita mau bertaubat kepada Allah, akan Allah ampunkan. Terlepas berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Tapi ada syarat-syaratnya. Tidak bisa langsung astagfirullah, astagfirullah. Tidak bisa. Apa syarat taubat yang pertama? Ikhlas. Betul-betul dari hati kita bertaubat kepada Allah. Di Rajab ini Pak, kita berubah bertaubat kepada Allah. Betul-betul ikhlas dari hati, bukan karena yang lain, bukan motivasi duniawi. Ya, macam-macam hari ini. Makanya hadis pertama itu innamal a'malu binniyat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hajara ila ma hajara ilaihi. Nah, ini fungsi niat tadi Pak. Sesungguhnya setiap perbuatan itu dimulai dari niat seseorang yang Allah nilai. Maka cukup korelasinya apa? Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa azqakum. Yang Allah lihat itu adalah hati. Ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Para ulama sufi mengatakan 3 tingkatan ikhlas. Lillah, karena Allah. Biasa perbuatan kita itu karena Allah. Ilallah, seluruhnya menuju Allah. Yang terakhir itu fillah, betul-betul semuanya diserahkan kepada Allah. Tawakal yang sesungguhnya. Maka setiap amal perbuatan kita ini harus ikhlas. Maka Ibnu Katsir mengatakan ahsinun niyah fa innahu abghalahu ilallah bin amal. Baguskanlah niat kalian, karena niat itu lebih dulu sampai kepada Allah daripada perbuatan. Apa niat puasa Kamis contoh? Apa niatnya malam Pak? Puasa Kamis. Ikhlas karena Allah niat. Besok kita puasa. Datang tamu, boleh tak kita batalkan? Boleh. Ketika kita niat puasa malam itu sampai tak kepada Allah? Sudah sampai. Nah, di sinilah maksudnya. Begitu juga haji dan umrah.
Bu, haji dah dulu baru umroh. Kan banyak orang nggak usahlah daftar haji, ustaz umroh aja lah. Haji ini nak mungkin mendahului Allah kita. Hukum haji apa Pak? Wajib. Umroh sunnah. Maka kalau guru saya ada uang untuk cukup mendaftar, itu dulu. Soal berangkat dan berangkat itu urusan Allah. Niat sudah, porsi sudah kita bayar, kita serahkan kepada Allah. Mati kita sebelum naik haji. Pahala haji dapat atau tidak? Dapat. Kenapa? Niatnya sudah. Apa buktinya? Kita stop. Kita ambil porsi. Meskipun hari ini 30 tahun. Ya. Itu takdir Allah yang menentukan, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Karena itu sudah kewajiban. Disitulah posisi niat tadi, bahwa niat itu lebih dulu sampai kepada Allah daripada perbuatan. Maka kunci ikhlas yang pertama, kunci daripada taubat yang pertama itu ikhlas kepada Allah. Ya, ikhlas. Karena disebutkan setiap amal perbuatan manusia itu belum sempurna kecuali ada ilmu. Setiap ilmu itu tidak ada gunanya kecuali kita amalkan. Setiap amalan itu tidak ada gunanya kecuali ikhlas. Jadi 3 tingkatnya, puncaknya tetap ikhlas, Pak. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Ilmu yang pertama. Bukan amal dulu, Pak, ilmu. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, amal ikut kepada ilmu. Ilmu dulu. Contoh solat, Bapak wajib tahu rukun solat. Wajib tahu kita rukun solat, syarat solat. Ya, yang membatalkan solat, apa-apa yang berhubungan dengan solat, hukumnya apa? Wajib, faridah. Kalau faridah kalimatnya berarti wajib ain. Wajib kita tahu, wajib belajar. Kalau sudah ilmu ada, oke, kita amalkan. Amal tadi diterima atau tidak oleh Allah? Ada lagi syarat yang terakhir, apa? Ikhlas kepada Allah. Makanya kalau berbicara amalan itu kita berbicara kuantitas, bukan kualitas. Bisa saja sedekah 50.000 lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada sedekah 5 juta. Kalau secara kualitas banyak 5 juta atau 500.000? Banyak 5 juta. Tapi kenapa yang 500.000 lebih banyak diterima? Kuantitas hati kepada Allah. Maka Imam Al-Ghazali pernah menulis buku, kitab, ya kan, kitab tadi. Jadi tintanya tadi kan dicelup tinta atau dicelup. Ketika dia mau ngambil tinta yang dicelup tadi, datang seekor lalat minum tinta tadi. Dia tengok, dia biarkan, berhenti dia nulis. Dia tunggu lalat tadi minum sampai dia kenyang. Ketika lalat itu kenyang, dia pergi, baru dia mulai nulis lagi. Malamnya dia bermimpi. Seluruh hari itu amalan dia yang paling baik itu adalah sedekah kepada seekor lalat. Kenapa? Lagi-lagi masalah hati. Lagi-lagi masalah hati. Maka para sahabat itu banyak sedikit amalannya, tapi besar faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar. Kenapa? Berangkat dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat dulu paling takut dia. Para ulama-ulama terdahulu paling takut dia amalan keikhlasan tadi dinodai oleh hal-hal yang lain. Mereka saling membantu. Contoh kita tengok Khalid bin Walid. Umar sangat sayang kepada Khalid bin Walid. Kelihatannya tidak sayang, Pak. Tapi bagaimana sayangnya Umar? Ketika zaman Abu Bakar, Khalid bin Walid ini adalah jenderal bintang 4, panglima perang. Ketika Abu Bakar, dia taklukkan negeri-negeri sampai terakhir hampir ke Konstantin, Romawi, dikepung. Daerah Konstantin tadi dikepung oleh Khalid bin Walid.
besok Konstantin pasti ditaklukkan. Tapi sayang, ketika besok mau menyerang, mau menaklukkan Konstantin, Abu Bakar wafat. Datang kabarnya kepada Khalid bin Walid. Akhirnya stop. Pasukan Islam tidak jadi menyerang Konstantin tadi, daerah Romawi. Stop di situ. Kenapa? Khalifah wafat. Kosong kepemimpinan ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ketika Umar menggantikan Abu Bakar, dia kirim selebar surat melalui Amr bin As kepada Khalid bin Walid. Datang Amr bin As tadi bawa surat. Di mana kemah panglima perang Khalid bin Walid? Kata Amr bin As. Dilihatkan. Masuklah Amr bin As tadi. Ada apa? Kata Khalid bin Walid. Wahai jenderal, hari ini amir kita adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Setelah Abu Bakar wafat, maka amirnya adalah Umar bin Khattab. Ini ada surat dari khalifah kepada engkau. Dibaca oleh Khalid bin Walid. Tahu tak isi surat tadi, Pak? Wahai Khalid bin Walid, hari ini engkau diberhentikan jadi panglima perang. Dan engkau digantikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Besoknya diserahkan panji perang dari Khalid bin Walid kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal sudah berbulan-bulan mengepung negeri Rum tadi, yang mimpin Khalid bin Walid. Sudah dipastikan menang. Ketika besok menyerang, siapa yang memimpin, Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Takluk negeri Konstantin, menyebar ke Madinah bahwa seorang Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menaklukkan. Yang susah payah siapa awalnya? Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Tapi ketika berperang dari Khalid bin Walid lebih dahsyat daripada singa, maka datang provokator. Jadi provokator itu tidak sekarang saja, Pak. Apa katanya kepada Khalid bin Walid? Hai Khalid, sekarang kau prajurit biasa. Dulu kau jenderal, sekarang prajurit biasa. Kenapa semangat perangmu tidak luntur? Apa jawab Khalid bin Walid, Pak? Saya berperang bukan karena Umar. Saya berperang bukan karena Abu Bakar, tapi saya berperang karena Allah. Jenderal pun saya atau tidak, semangat juangnya tetap sama. Secara nama siapa yang terkenal? Sa'ad dalam sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dia yang sudah dilantik. Tapi Umar memecat Khalid bin Walid ketika masa karirnya bagus tadi, seorang jenderal diberhentikan. Begitulah keikhlasan Khalid bin Walid dalam berjuang. Sampai di Madinah, bertemulah dia dengan Umar. Apa kata Umar? Hei Khalid, saya sayang kepada engkau. Sudah 30 kali engkau memenangkan perang. Saya takut ketika ini namamu melambung, hilang nilai ibadahmu kepada Allah. Dipeluk Umar bin Khattab. Disitulah tingginya nilai keikhlasan. Ikut tak apa? Kenapa bapak tu nak datang solat jemaah lagi? Oh, dia kan tak ketua lagi sekarang. Cuma gara-gara tidak ketua, bukan pengurus lagi, udah jarang dia datang ke masjid. Pas jadi pengurus, rajin. Ketika tak jadi pengurus, hilang. Nah, itu dipertanyakan. Bagaimana nilai hati kita untuk ibadah kepada Allah? Maka syarat taubat yang pertama ini, selami hati kita. Selami hati kita. Sudah ikhlaskah kita atau belum? Karena ikhlas itu cuma satu, Pak. Musuhnya 3. Ikhlas 1, musuhnya 3. Lawan ikhlas itu 3. Yang pernah saya sampaikan. Lawan yang pertama, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang ingin dilihat amalannya. Setiap amal perbuatannya ingin dilihat. Ini biasanya orang-orang populis, ingin populer. Siapa yang sedekah banyak? Fulan. Siapa yang membangun masjid? Fulan. Ingin namanya disebut-sebut. Jadi dilihat itu bahasa Arabnya ro'a. Maka bahasa terkenalnya riya. Jadi riya itu ingin dilihat. Nah, itu lawan yang pertama.
Lawan yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sama, didengar. Setiap perbuatannya ingin didengar. Pokoknya kalau dia menimpak 5 juta, lupa pengurus membacakan dia berimpak, tidak bisa dia tidur malam itu. Itu sum'ah namanya itu. Ingin disebut-sebut namanya. Dan ini kebiasaan orang dulu. Ada orang mati syahid, kan ada hadis Nabi itu. Pertama orang dermawan, kedua orang mati syahid, yang ketiga seorang qori. Mereka tiga-tiganya masuk neraka. Ini hadis sahih juga. Datang orang yang qori tadi protes kepada Allah. Ya Allah, ana qori. Ya Allah, dulu kan saya qori, rajin salat. Ya, bagus bacaan saya. Kalau saya baca, ya Allah, menangis orang di belakang semuanya. Apa kata Allah ketika itu? Kadzabta, bohong engkau. Kenapa engkau bohong? Kamu membaca Quran supaya engkau disebut seorang yang hebat dan qori dalam membaca. Adalah salah niatnya, Pak. Ingin supaya dibilang hebat baca Quran, maka Allah masukkan dia ke neraka. Ini hadis Rasul. Terus datang lagi orang yang dermawan tadi. Saya protes, ya Allah. Kenapa saya masuk neraka? Dulu saya selalu bermurah kepada orang, berimpak kepada orang, membangun masjid. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong engkau. Kenapa? Karena engkau berimpak membangun masjid supaya engkau disebut seorang yang pemurah, seorang yang dermawan. Kata Allah, silakan masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga, Masya Allah, orang mati syahid. Klaim dunianya mati syahid. Ya Allah, saya protes, saya mati berperang di jalan engkau. Apa kata Allah ketika itu? Kadzabta, bohong engkau. Bukankah engkau berperang ingin dianggap sebagai seorang pahlawan? Jadi ada orang mati memikirkan nama baiknya. Kalau lah mati, ya mati. Yang kita pikirkan mati itu apa? Bekal kepada Allah. Jangan kita memikirkan mati, nama saya disebut besok atau tidak. La ilaha illallah. Itu urusan orang tinggal. Urusan kita apa? Mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah. Karena kita tidak tahu saat mati itu kapan dia datang. Tugasnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekal sebanyak-banyaknya. Karena bekal yang paling bagus itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau taubat syarat pertama apa tadi, Pak? Ikhlas. Yang kedua, menyesal. Tanda-tanda orang taubat itu menyesal, Pak. Bahkan menangis. Makanya Allah sangat suka orang-orang yang menangis kepada Allah. Sab'atun yuzallihumullah yawma zilla illa zillu. Ada 7 kelompok manusia yang dapat naungan Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Rajulan, seorang zakarallah khalian, yang zikir kepada Allah dalam kesunyian, fafadat ainahu, keluar air matanya. Ibu ada menangis, ibu kena takut kepada Allah. Kenapa ibu menangis? Kena marah suami? Belum. Kenapa menangis? Tidak ada, belum. Tapi tengah malam bertahajud, bermenung, zikir kepada Allah, sehingga mengeluarkan air mata. Maka kalau di kampung-kampung saya, kalau udah tua tuh orang ikut suluk. Ya, ikut suluk. Tahu tuh suluk, Pak? Suluk itu kan kalau di padang luar bid'ah ini segala macam. Saya udah pernah ikut 20 hari. Apa tujuan di situ tuh? Taubat kepada Allah, zikir tengah malam, muhasabah, terpancing untuk menangis, digambarkan alam barzakh, alam ini. Khaliat tadi, Pak, sunyi itu, kelambu di dalam suluk itu yang disebut seperti liak lahat, seolah-olah sendiri menangis kepada Allah. Tak ada yang salah di situ. Kerjanya zikir kepada Allah. Fafadat ainahu, kata Nabi tadi,
orang yang berzikir dalam kesunyian tengah malam, fafadat ainahu, keluar air matanya. Nabi Adam alaihi salam dalam Al-Quran disebutkan doa Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu salah Nabi Adam, makan buah khuldi. Doa apa doanya? Rabbana zalamna, ya Allah kami zalim terhadap diri kami. Menangis Nabi Adam dalam sebuah kisah disebutkan sampai berbekas air mata di pipinya, Pak, saking menangis. Dosa sekali. Awak berapa kali dosa? Ada tak nangis? Santai saja ketawa kita. Bahkan memakamkan jenazah di kuburan ada yang ketawa. Masya Allah. Berarti keras hati kita. Orang yang lembut hatinya, menyesal dia terhadap perbuatannya, bertaubat kepada Allah, dia menangis. Umar selalu menangis. Sahabat-sahabat sering menangis karena takut kepada Allah. Mereka punya salah. Kadang kita tidak memikirkan itu, kan? Jarang kita menangis. Padahal Allah nyatakan, Rasul yang mengatakan menangis karena dosa kepada Allah. Ketika Uqbah bin Umar bertanya kepada Rasul, "Man najah ya Rasulullah, siapa orang yang menang?" Ada 3 kata Nabi. Amlik lisanak, jaga lidahmu. Wal yas'ak bi baitik, diam kamu di rumah kamu. Karena kalau sering kita di kedai, Pak, sering ketawa gitu. Apalagi main-main ini, sering kita ketawa. Maka Rasul, diam kamu di rumah kamu, jangan banyak keluar keluyuran. Dan yang terakhir, wa abkaika ala khati'atik, seringlah kamu menangis atas kesalahan yang kalian lakukan kepada Allah. Inilah orang-orang yang menang, maka menyesal. Cuman kadang munculnya lah taubatnya kepada Allah, tapi banggaan dengan dosanya. Oh, kalau saya sebelum taubat tuh dulu minum tuh segini. Cerita pula dia tuh, Pak. Mana diskotik yang belum saya pergi? Bangga, bukan malu, bukan menangis. Bahkan bangga diceritakan. Katanya dia lagi hijrah. Maka yang kedua dari taubat kepada Allah tadi, menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, jangan diulang. Apa, Pak? Jangan ulangi. Makanya ayatnya 2 tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighaddin wattaqullaha. 2 kali wattaqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tanzur, perhatikan, nafsun, jiwa, ma qaddamat, apa yang telah engkau persiapkan, lighaddin, untuk besok pagi. Sepakat ulama menyebut ghaddin itu mati. Mati itu besok. Berarti Allah gambarkan hidup itu singkat, tidak lama. Maka pandanglah jiwamu, menyelam apa? Seringlah nengok ke dalam. Kalau awak sering nengok keluar atau ke dalam? Kadang awak sering nengok keluar. Jadi sekali kita merenung sentar yang di dalam sana. Tengok jiwa kita. Ini juga sejalan apa yang dikatakan Rasul, tuba liman saqalat, beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan dirinya, kata Nabi, an uyubin nas, daripada mengurus kekurangan orang lain. Nah, di sini jangan diulang. Kemudian sambungan ayat tadi apa? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kamu kepada Allah. 2 kali ittaqullah di situ, Pak. Maka sebagian ulama mengatakan ittaqullah yang pertama taubat. Sudah kembali bapak ibu itu. Ittaqullah yang kedua istiqamah dalam taubat. Tidak akan balik juga lagi. Ya, saya hijrah dari riba. Ya udah, tidak usah balik lagi dari riba. Saya sudah taubat dari menyogok. Dulu anak saya begini saya bayar. Contoh, anak saya dulu masuk ini saya bayar. Itu dosa. Taubat bapak tadi kepada Allah. Sarjana anaknya 1. Tiba telepon, Pak, siapkan uang 50 juta. Dijamin ini lulus. Istiqamah dia. Tidak. Kenapa? Karena sudah kembali kepada Allah. Tapi kalau masih diulang lagi, itu yang disebut dengan taubat sambal
Lalu tadi Pak, taubat. Pedas macam lele bapak itu, makan dia di situ. Apa kata istrinya? Bang, pokoknya cukup sekali ini kita makan di sini. Tak mau saya lagi. Datang hujan pula besok, terogak ya bang makan itu. Jadi itu namanya taubat sabar nado. Maka kunci taubat yang ketiga tadi apa? Jangan diulang lagi. Jadi ikhlas, menyesal, menangis, terus apa lagi? Jangan diulang lagi. Kalau diulang belum taubat namanya. Bahkan makin kayak orang yang insaf dari merokok. Kan ada tuh Bu. Pokok bapak tuh berhenti dia merokok. Diulang habis itu, ulang lagi merokok. Kira-kira makin parah anak merokok itu. Makin parah. Jadi manusia tuh kayak gitulah. Kalau sudah taubat, ulang lagi, makin kacau. Makin bahaya. Makanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu makin tua makin baik. Makin tua makin lapang dadanya. Makin tua makin jarang merajuk. Kadang yang kacau apa? Makin tua makin merajuk. Makin tua makin sensitif. Makin tua makin tidak lapang dia. Seharusnya makin tua kita makin lapang dada kita. Tidak usah banyak mengeluh. Karena kita memandang persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Ikhlas, menangis menyesal kita terhadap perbuatan kita, kemudian tidak diulang-ulang. Terus apa lagi? Syarat-syarat taubat itu apa lagi? Selesaikan hutang piutang. Selesaikan apa Pak? Hutang piutang. Hutang itu ada dua. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Udah selesai gak hutang kita kepada Allah? Pokoknya dulu bapak tuh tidak pernah dia puasa. Astagfirullah, sudah diampunkan dosanya? Belum, kalau hutangnya belum diselesaikan. Jadi bukti kita taubat itu bayar hutang Pak. Puasa kita kotor. Ada komitmen untuk menyelesaikannya. Kalau hanya istighfar aja selesai belum? Tidak ada yang tiket kita untuk membayar hutang kepada Allah, tidak bisa juga. Jadi ada di sini. Kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan solat itu diqadha. Wajib. Mungkin dalam pendapat lain tidak. Tapi saya orang Asy-Syafi'iyah, solat itu wajib diqadha kalau tinggal. Ustaz, saya baru sholat ketika nikah. Nikah dia umur 30. Kalau dihitung baliknya umur berapa? Umur 15. 15 ke 30 berapa tahun? 15 tahun tinggal sholat. Hitung qadha. Apakah qadhanya wajib waktu itu? Tidak. Kan tinggal. Karena qadha dalam mazhab Syafi'i tidak beranjak kepada waktu. Kapan saja bisa. Jadi yang hakikat dia taubat tadi di qadhanya. Puasa, kalau puasa tak ada ikhtilaf. Ya, kalau puasa wajib di qadha. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari lain. Apalagi ibu-ibu. Ibu itu 7 anaknya. Anak pertama lahir 2 hari menjelang Ramadan. Anak kedua awal Ramadan. Anak ketiga 5 Ramadan. Itu udah berapa puasa yang tinggal? Nah, diganti-ganti. Ketika dia taubat kepada Allah, hitung lagi, selesaikan hutang itu. Karena itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang komitmen kita. Oh, kalau ada pendapat Ustaz ini kata tidak wajib qadha, itu pendapat silahkan. Karena ini masalah khilafiyah. Tapi kalau pribadi saya, salat yang tinggal wajib diqadha. Memang pendapat lain banyak, enggak usah qadha katanya kan. Nah, asal bertaubat kepada Allah, tapi komitmen kita kepada Allah. Itu hutang kepada Allah, juga hutang kepada manusia. Apa hutang kepada manusia? Banyak. Hutang zahir, uang yang termakan. Ya. Duit yang termakan. Kalau nak jelas lagi orangnya infakkan ke masjid, berbagi ke anak yatim. Perbanyak sedekah, insya Allah. Cuman ada yang kita lupakan, apa? Hutang hubungan baik.
Bapak tuh udah taubat ya kepada Allah, sudah hijrah, alim dia sekarang, tapi dengan abangnya belum tegur sapa, nol, tidak diterima taubatnya Pak. Harus selesai. Makanya Allah mengatakan seluruh manusia itu dalam sebuah hadis dipandang oleh Allah, Allah bukakan ampunan di bulan Sya'ban kecuali dua golongan manusia. Ini dua golongan ini akan dapat ampunan dari Allah meskipun amalnya banyak. Tiap hari dia khatam Quran, tiap hari sholat sunnah, sedekahnya banyak, tapi masuk dia dalam dua kelompok ini, tidak akan dia ampunkan oleh Allah. Kelompok yang pertama siapa? Musyrik, menyekutukan Allah. Ini jelas. Ya, orang yang menyekutukan Allah, percaya pada selain Allah, ini segala macam. Meskipun Qur'annya banyak yang dia baca, tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua, siapa lagi yang tidak diampunkan oleh Allah meskipun amalannya banyak? Masahib. Apa masahib itu bahasa Awalnya? Masih ada hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Meskipun dia ustaz. Kalau ada ustaz tidak tegur sapa dengan ustaz, dua ustaz ini tidak dapat ampunan dari Allah. Jadi tidak hitung siapapun. Ya. Kalau ada yang bermusuhan khusumat, meskipun dia banyak ibadahnya kepada Allah, tidak akan sampai. Karena ada hadisnya, Ar-Rahim mu'allaqa bil arash, man wasalahu wasalahu Allah, wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Silaturahim Allah gantung di aras. Rahim itu apa tuh Pak? Saling sayang, saling tegur sapa, saling baik dengan orang. Allah gantung di aras. Man wasalahu wasalahu Allah. Siapa yang menyambung silaturahim, baru kita connect kepada Allah. Man qata'ahu qata'ahu Allah. Siapa yang memutus silaturahim, konektivitas kita dengan Allah diputus. Berarti Quran tidak sampai, sedekah tidak sampai, puasa tidak sampai, amal ibadah tidak sampai, karena putus. Maka hutang kepada manusia yang harus kita bayar satu lagi, hubungan baik. InsyaAllah dengan 4 ini taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, menyesal terhadap dosa, menangis. Terus apa lagi? Jangan diulang. Bayar hutang kepada Allah, bayar hutang kepada manusia, dan terakhir jangan menunda-nunda. Kenapa? Umur kita tidak tahu. Mudah-mudahan momentum Rajab ini membawa kita untuk kembali menjadi orang baik, memperbaiki diri, sehingga Sya'ban Ramadan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian masuk waktu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.